anak kita nanya gitu. Tadi papa lihat cewek sih ngomong gitu dia. Di mana? Itu tadi papa peluk, dia bilang. Aku jawab apa ya? Gitu. Kan nggak mungkin acting gitu, gue bilang. Enggak lah papa itu. Nanti mama peluk cowok loh pak. Gitu kan kita bingung gitu kayak gitu. Nah itulah yang jadi alert buat kita. Gitu. Jadi ternyata nasihat itu nggak harus dari ustadz ya? Nggak harus dari ustadz juga. Dari anak kecil? Mungkin Allah tahu nih si Raffi sama ustadz kurang mempan nih dikasih anaknya. Iya juga. Oke. Ya masih muda ya, umur belasan tahun ke 20 tahun udah punya uang sendiri gitu. Wah ibaratnya dulu cuman ya udah yang penting gua duit kaya. Nah saat kita ibaratnya nih, saat kita yang tadinya nggak punya uang, saya dulu juga aku kan pernah bandel, minuman keras, sesuatu yang dilarang-larang, masih muda, obat-obatan terlarang, aku udah pernah mencoba semuanya. Sampai tinggal di Sukabumi ya? Sampai dibawa ke Lido gue. Nah, tapi kan gini, kalau aku nggak punya uang, aku nggak mungkin beli itu. Ya. Karena aku punya uang, mendapatkannya dengan mudah, ibaratnya jadi aku mau mencoba semua kan waktu itu. Nah, itu tuh aku sadar betul dengan yang namanya perangkap. Emang bener, duniawi itu silau banget masalah. Tapi aku pernah suatu ketika itu sampai, kok ngapain ya gue? Kok kerjanya nyari uang terus. Kalau gue nyari uang terus bisa gila nih maksudnya, karena bisa gila tuh gak ada remnya gitu. Itu gak ada remnya. Oh berarti memang kenikmatan yang dikasih itu bukan kenikmatan, tapi itu adalah cobaan buat gue. Dimana saat gue bisa realize, gue menyadari gitu bahwa gue yang lakukan ini bukan salah, tetapi arahnya tuh bukan ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbil alamin. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat para sahabat Quran sekalian. Hari ini spesial tamunya. Waduh, ini teman lama saya. Mas Raffi Ahmad. Mas Alam. Oke. Sebenarnya kita dengan Mas Raffi ini berteman cukup lama ya. Lama banget. Udah 10 tahun lebih lah. Dan waktu itu dengan almarhum Olga ya. Olga sama almarhum Olga. Dan dulu sering main ke ruangan. Ya. Dan yang saya ingat, Vi, sebenarnya ada satu hal tuh. Olga waktu di ruangan itu, Vi, yuk sholat Jumat. Nah, iya. Itu saya ingat banget tuh. Olga tuh ibadahnya lebih rajin dari saya. Sebenarnya beneran, Olga tuh lebih rajin. Kelihatannya malah saya yang rajin, padahal Olga rajin. Jadi rupanya yang namanya temen, sahabat, itu pengen temennya itu pasti pengen temennya itu lebih baik lah. Benar, kan ada juga tuh bahasa sahabat ke surga. Wah, ya kan? Wah, benar. Jadi kalau kena Mas Alam ini cerita saya tuh, jadi kan kita sama-sama nih kerja di RCTI. Dulu Mas Alam programming juga ya? Programming juga, tapi belum jadi bos kayak sekarang. Dulu Mas Alam. Jadi saya sama Olga, dulu tuh sering kita selesai dahsyat itu kan, suka silaturahmi main, waktu itu masih zamannya Ibu Siwi, terus juga ketemu Mbak Dini, waktu itu ada Mas Alam, ada Mas Filri, nah itu tuh, jadi dulu programmernya ibaratnya disebutnya tuh trio kwek-kwek tuh, itu ada 3, Mas Alam, Mas Filri, sama Mbak Dini tuh, jadi kita sering main ke ruangannya. Kalau Mas Alam itu scheduling ya, waktu itu ya? Planning, jadi waktu 10 tahun yang lalu, ya Mas Alam tuh di planning juga. Jadi kita tuh suka nanya-nanya kan, nih ratingnya dahsyat nih waktu itu, kenapa nih gini. Dan sempat juga aku waktu itu bikin FTV, jadi ngobrolnya sama Mas Alam, sama Kang Filri, sama Mbak Dini. Wah ceritanya panjang deh, dan banyak kenangan-kenangan. Makanya sekarang nyambung lagi nih. Nyambung lagi sekarang, ternyata Mas Alam juga hebat, dia berevolusi
kerjanya di TV, tapi juga menyampaikan dakwah ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kita lewat digital ini keren juga, makanya aku mau support. Meskipun aku belum rajin-rajin ibadahnya 100% nih masalah, makanya harus diajarin. Makanya kan sekarang ngaji pagi. Wah, ngaji pagi, bener ngaji pagi. Oke, Vi. Waktu itu Raffi kan datang ke ruanganku tuh. Iya. Terus ngobrol-ngobrol, terus Raffi cerita, Mas, gua mau bikin program charity. Iya. Kenapa sih sekarang Raffi pengen buat program charity? Iya. Aku tuh ngobrol banyak sama Mbak Im Wong. Sebenarnya aku juga terinspirasi sama dia. Jadi Mbak Im itu pertama kali ke YouTube gara-gara aku. Tapi kan aku bikin ya hanya sebatas family aja. Family maksudnya kasih lihat cerminan ya keluarga, anak, bapak, ibu dengan berbagai macam aktivitasnya dan kehuru-haraannya. Terus ngobrol sama Mbak Im. Akhirnya si Mbak Im itu dia kan bikin charity. Aku tanya sama dia, Im, lu kenapa bikin kontennya charity? Nah, ternyata jawabannya dia itu bikin hati aku terketuk juga. Dia bilang ngomong gini, Vi, followers kita semakin banyak, subscribers kita juga semakin banyak, memang itu rezeki buat kita. Tetapi tanggung jawab kita juga lebih banyak, dia bilang. Aku di situ mikir, bener juga. Mungkin waktu aku umur masih 20-an, followers, subscribers itu kan gaya-gayaan buat kita nih, buat kita semakin banyak, wah semakin semua orang pengen berlomba-lomba banyak subscribers, banyak followers. Tapi bener juga saat kita udah 30-an gitu, apa yang kita punya subscribers sama followers itu, ya kalau uang mah semua orang ya Pak, ya cari uang iya, tapi apa yang kita bisa berikan manfaat untuk banyak orang, kan tanggung jawabnya lebih banyak nih. Kalau followers kita tuh, kalau kita bisa melakukan sesuatu hal yang lebih bermanfaat, itu kan lebih berfaedah juga buat kita Mas Alam. Gitu. Jadi itu sih intinya, pengen membuat yang lebih bisa ada maknanya lah gitu. Jadi ide charity itu dari sahabat sendiri sebenarnya? Iya sama Mbak Im, gara-gara aku ngobrol-ngobrol sama dia bener juga sih gitu. Nah, Vi, tadi kan Raffi cerita bahwa perjalanan setiap orang dan sekarang kan usianya udah kepala udah mau 35 nih masalah. Dari gua tuh syuting dari umur 13 tahun. Dari awal-awal dari umur gua 19 tahun. Masih single? Masih single lagi. Sekarang menghasilkan single ya? Waduh, sekarang menghasilkan single nih. Pengen double nih. Amin. Maksudnya anaknya. Iya. Takut diterjemahkan yang lain. Iya, diterjemahkan yang lain lagi. Oke, Vi. Ya. Jadi aku ingat satu ayat nih, Vi. Gak apa-apa, gua bacain ya? Gak apa-apa. Gak panas kan? Nih, Vi. Jadi aku ingat satu ayat dan ayat ini mungkin jadi referensi buat kita semuanya. Nah, ini surat An-Nahl nih. Surat? An-Nahl. Lebah. Aku baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah, serulah ke dalam jalan Tuhanmu dengan hikmah. Di situ ada kata sabil tuh. Sabil itu diterjemahkan dalam Quran. Quran terjemahan di sini jalan. Sabil itu jalan. Sabil jalan. Kalau kita sholat baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ada kata sirat tuh. Itu juga jalan juga. Nah, yang jadi pertanyaan kan buat kita kan kadang-kadang gini, loh, sirot sama sabil itu kan beda, kok terjemahannya sama? Ternyata itu beda. Sirot sama sabil itu beda. Beda. Bedanya apa? Bedanya itu adalah kalau sirot itu jalan yang lebar, lurus dan panjang. Kayak sirotol mustaqim. Sirotol mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, panjang dan lebar gitu. Terus sabil itu jalan yang kecil berkelok. Analoginya gini, Vi. Sirat tuh bayangkan seperti jalan tolnya. Sekarang kan kalau dari Jakarta ke Jawa kan lebar, panjang, dan lurus tuh. Sabil itu jalan berkeloknya. Nah, kenapa sih di dalam ayat ini sabil dan nyambung sama ceritanya Raffi tadi? Ternyata sabil itu jalan yang lebih kecil. Jadi misalnya rumahnya Raffi nih, Andara, yang tinggal kan Sultan Andara. Nah, terus berarti Raffi untuk menuju ke Jawa, ke jalan tol itu, kan nggak mungkin langsung lompat ke tol kan? Ya, lewat jalan kecil. Jalur kecil, keluar komplek, masuk ke jalan raya, kemudian baru bisa masuk ke tol kan? Betul. Nah, artinya apa? Bahwa setiap orang itu sebelum masuk ke dalam jalur tol yang panjang ini, harus melalui jalur yang kecil. Benar nggak? Benar. Nah, setiap orang pasti memiliki jalur yang berbeda-beda. Kalau misalnya anaknya ustadz, anaknya kiai yang di pesantren, sama kita pasti akan beda. Gue juga beda, Raffi juga beda. Tergantung dia posisinya sekarang di mana. Yang paling penting kan
kita melangkah untuk lebih baik. Tadi Raffi cerita umur 30 tahun, 35, pengen menjadi bermanfaat buat orang lain. Kan? Betul. Nah, ternyata kita bisa melihat, dan kalau kita ngelihat ayat ini kan kita jadi respect kepada orang lain ya. Bisa jadi sekarang dia belum benar. Ya kan? Tapi kita dorong, namanya teman, sahabat itu mendorong orang lain untuk menjadi lebih baik kan? Gitu kan, Fia? Betul. Nah, gimana sekarang, Raffi ke depannya ini untuk memulai, lebih baiknya itu seperti apa tuh, Fi? Rencana ke depannya? Sebenarnya sih hal-hal kecil sih misalnya. Kayak dulu ya, gue kayak di depan TV nih. Umur gue 20-an, ya waktu gue dahsyat di awal-awal, kita melontarkan kata-kata itu sekeluarnya aja nih. Kalau sekarang kayak aku tuh udah ngerem jauh. Karena aku berpikir gitu, apakah ini menyakiti, apakah ini mencerminkan yang... Karena kan udah punya rasa tanggung jawabnya. Nah, hal-hal seperti itu aja sebenarnya udah cukup banyak perubahan. Kalau dulu kita kan di depan TV, ya udah deh gue cari duit. Alhamdulillah dapat duit ya seneng. Kalau sekarang pas di depan TV kita menyadari nih, kita di depan TV yang nonton jutaan orang, kita ngomong gini ada manfaatnya enggak, kita ngomong gini ntar malah nyakitin orang enggak, kita ngomong gini nanti orang ada yang ngikutin kita dengan, nanti orang mikirnya bener lagi yang kita lakuin. Nah, dengan hal-hal gitu juga aku tuh cukup banyak banyak sangat berpengaruh tuh Mas Alam, karena niatnya itu seenggaknya sekarang dengan adanya media, dengan adanya follower, subscribers, ya seenggaknya kita bisa lakukan yang tidak keliru gitu ibaratnya. Kalau dulu kan nggak boro-boro, waktu umur 20 kita nggak mikir gitu. Yang penting gue bikin orang ketawa, yang penting gue lucu, bagus, tepuk tangan, rating bagus, itu goalsnya. Tapi sekarang udah banyak berubah sih, udah nggak ke situ-situ lagi lah. Ya rating udah tergantung Allah Subhanahu Wa Taala. Terus juga yang penting, ya itu aku juga sekarang dahsyat kan ada lagi nih. Di dahsyat pun bukannya aku nggak kayak dulu lah, bukannya aku nggak bisa teriak kayak dulu, cuman memang karena punya anak juga, jadi banyak alarm atau alert yang memang secara nggak langsung bikin aku rem gitu loh. Bukannya gue nggak semangat atau gitu lagi, nggak, semangatnya sih masih ada, tapi ya itulah gitu, ada remnya gitu. Oke, luar biasa. Itu seiring berjalannya waktu kan, manusia kan pasti. Nah itu kan jalan setiap orang beda-beda ya. Benar. Nah sekarang kan remnya sudah ada karena berkeluarga, kemudian punya anak juga kan. Karena anak sebenarnya. Contoh nih, Rafathar ngelihat aku misalnya. Dulu kan kalau ada cewek, gue goda-goda ini bisa gila-gilaan deh. Misalnya kalau zaman dulu tuh bisa gue peluk, ceweknya gue pegang gitu kan. Nah saat pulang Rafathar udah pernah nanya gitu, Papa kok peluk-peluk cewek sih? Itu kan Papa udah menikah. Digituin kan kita bingung jawab apa nih. Masa kita jawab acting, nanti anak gue udah besar actingnya, waduh jadi kayak gitu-gitu. Hal-hal kayak gitu sebenarnya yang secara nggak langsung memang gue menyadari itu circle of life tuh bener gitu. Allah tuh ngasih anak di usia kita, yang ngasih istri pasti di usia kita yang memang sudah ditempatkan, punya anak juga saat di usia kita. Jadi emang aku tuh percaya banget kalau jalan dari Allah Subhanahu Wa Taala udah jalan yang terbaik gitu. Itu jadi alert kan bingung anak kita nanya gitu. Tadi Papa lihat cewek sih ngomong gitu, dia di mana? Itu tadi Papa peluk, dia bilang. Aku jawab apa ya? Gitu. Kan nggak mungkin acting gitu, gue bilang. Enggak lah Papa itu. Nanti Mama peluk cowok loh Pak. Gitu kan kita bingung gitu kayak gitu. Nah itulah yang jadi alert buat kita. Gitu. Jadi ternyata nasihat itu nggak harus dari Ustadz ya? Nggak harus dari Ustadz juga. Dari anak kecil? Mungkin Allah tahu nih si Raffi sama Ustadz kurang mempan nih dikasih anaknya. Iya. Juga. Oke. Itu yang terjadi sih. Oke, menarik. Nah, Vi, ini kalau kita baca Al-Quran, namanya kan kita punya channel, namanya Quran Inspiration. Yeah. Kalau gue dari awal tidak mengatakan gue Ustadz. Gue belajar Al-Quran. Yeah. Kemudian apa yang gue pelajari, gue sharing. Jadi kalau dibilang Ustadz, ya bukan. Ya kita masih student of Quran, kita masih mempelajari Al-Quran, apa yang kita ketahui, kita sharing ke orang lain. Nah, di dalam Al-Quran tuh nemuin satu
bagian ayat yang menarik tuh, Fi. Kisah tentang Adam kemudian dengan iblis. Hawa di situ. Jadi Adam dan Hawa kan pasangan nih ketika dulu di surga. Kita dikasih bocoran oleh Allah, nanti strateginya iblis ini akan kayak gini nih. Harusnya kalau kita dikasih bocoran, berarti kan ini yang valuable, yang sangat berharga banget kan. Nah, bocorannya apa? Bocorannya itu fadallahuma bighurur. Maka dia membujuk keduanya dengan tipu daya. Nah, menariknya itu adalah kalau kita belajar Quran, ternyata satu kata di dalam bahasa Arab itu luar biasa maknanya. Dalu itu digunakan, itu timba. Nah, mungkin Raffi kan dulu kecil di Bandung, di sumur itu kan biasanya sumur kan kita pakai nimba kan. Yeah. Nah, itu kan sumur tradisional. Nah, timba itu untuk supaya airnya utuh, maka kita tarik kan pelan-pelan. Yeah. Kalau kita tarik cepat pasti goyang-goyang, tumpah, banyak yang tumpah. Jadi, untuk menghasilkan air ditarik pelan-pelan. Nah, kata dalla itu juga digunakan untuk kalau kita mau nangkap hewan nih, hewan buruan. Kemudian kita kasih pancing kan, kasih umpan, kemudian umpannya taruh di ember, kemudian ember itu kita tarik pelan-pelan. Nah, hewannya itu masuk ke dalam perangkap, ya udah terperangkap kan. Dia sadar setelah dia masuk perangkap. Betul. Jadi rupanya strateginya iblis itu kita dikasih bocoran, godanya itu pelan-pelan. Ya, benar. Tanpa sadar kita sudah masuk ke dalam perangkap. Pernah nggak waktu masih zaman muda dulu merasakan strategi ini dan kita baru sadarnya belakangan, waduh ternyata gue nyesel nih sekarang nih. Sangat. Jadi gini, semua orang, ini contoh deh, semua orang kalau kita berpikir secara manusiawi ya, semua orang itu mencari kerja itu buat dapat uang. Habis dapat uang dia pengen lebih lagi. Ibaratnya gue habis beli motor, gue pengen beli mobil. Habis beli mobil gue beli rumah. Habis beli ini gue beli ini. Ibaratnya gue dapat 1 juta, besok mau 2 juta, 3 juta, 4 juta, 4 juta. Nah, aku juga sempat waktu itu karena aku ya masih muda ya, umur belasan tahun ke 20 tahun udah punya uang sendiri gitu. Wah, ibaratnya dulu cuman ya udah, yang penting gue duit kaya. Nah, saat kita ibaratnya nih, saat kita yang tadinya nggak punya uang, saya dulu juga aku kan pernah bandel, minum minuman keras, sesuatu yang dilarang-larang, masih muda, obat-obatan terlarang, aku udah pernah mencoba semuanya. Sampai tinggal di Sukabumi ya? Sampai dibawa ke lido gue. Nah, tapi kan gini, kalau aku nggak punya uang, aku nggak mungkin beli-beli itu. Ya. Karena aku punya uang, mendapatkannya dengan mudah, ibaratnya apa yang, jadi aku mau mencoba semua kan waktu itu. Nah, itu tuh aku sadar betul dengan yang namanya perangkap. Emang bener, duniawi itu silaunya silau banget masalah. Tapi aku pernah suatu ketika itu sampai, kok ngapainnya gue, kok kerjanya nyari uang terus. Kalau gue nyari uang terus, bisa gila nih maksudnya, karena bisa gila tuh gak ada remnya gitu. Itu gak ada remnya, oh berarti memang kenikmatan yang dikasih, itu bukan kenikmatan. Tapi itu adalah cobaan buat gue. Dimana saat gue bisa realize, gue menyadari gitu bahwa, gue yang lakukan ini bukan salah, tetapi arahnya tuh bukan ini gitu. Makanya dengan sekarang gue udah menyadari tuh, ya sekarang gini, orang nih, ibaratnya gue dari 1 juta, ntar minta 2 juta, 3 juta, sampai minta 10 juta, sampai minta 1 juta. Terus pas dapet 100 juta, kok gue bukannya bersyukur malah dilakukan dengan hal yang dilarang. Dan juga kita kayak, udah punya, dapat gini kok gini ya gitu. Bukannya merasa lebih tenang kok lebih kayak, lebih malah ketakutan gitu. Takut uangnya hilang, takut kitanya malah jadi nggak bisa, kok jadi ada rasa ambisi gitu. Nah, itu yang gue tambah lama tuh menyadari bahwa, sedangkan gue jadi kehilangan waktu sama keluarga, gue jadi kayak robot gitu, ibarat jadi kayak robot. Wah, ini nggak bener nih. Nah, saat kita memang, kalau kita memang, itu aku sering menyadari itu saat sholat pas berdoa tuh, habis at-tahiyat kan kita berdoa. Itu tuh kadang tuh, ya Allah, kan kita suka, pasti kita bersyukur dan berterima kasih. Tapi setelah itu mikir, ya Allah, ini kalau memang nggak ada Allah nih, wah udah kemana-mana nih. Memang ya itulah, setan ngegodanya ngasih, kita dikasih terus. Habis gitu malah kita
dicoba tuh dengan harta itu memang itu selain rezeki itu juga cobaan buat kita. Oh, oke. Itu gue udah ngerasain banget tuh Mas Alam. Dan memang sadarnya itu kan setelah semua Saat semua terjadi makanya gue menyadari gitu. Waduh, iya. Tapi bener memang agama tiang itu perlu. Yang namanya manusia manusiawi, pasti pernah salah, pernah lupa diri, pernah punya ambisi, terkadang juga ada rasa sombong, apalagi saat kita masih muda. Ya tapi bener saat kita balik lagi, makanya pas aku, ya Allah, kok aku udah punya dikasih berlebih, kok malah tambah kosong hati gue ya? Kok gue malah kemarin dapet ini kok bukan gue kasih ke orang-orang yang membutuhkan, kok malah gue buang-buang dengan yang memang dilarang sama Allah ya gitu. Oh, itu jadi berkelut tuh di situ tuh. Ya itu baru kita ngerasa perangnya di batin ya. Perangnya di batin. Itu terjadi tuh masalah. Nah, nyambung sama yang sombong tuh, Vi. Jadi kalau di surat Al-A'raf ini, itu kan kesombongan pertama kali itu inisiatifnya itu dari iblis. Pasti. Jadi diusirnya itu bukan karena iblis itu kan ceritanya dulu dia beribadah tuh. Beribadah, kemudian diminta sama Allah, sujud kamu sama Adam. Nggak mau. Nggak mau ya. Karena ada kesombongan di situ. Ya. Gue kan, bahasa kita ya, gue kan diciptakan dari api. Sedangkan dia dari tanah. Berarti kan gue lebih dibandingkan dia dong, gitu loh. Nah, ini boleh minta Raffi baca nih, terjemahannya. udah panas dingin aja. Udah panas dingin aja gue. Karena ini pelajarannya penting nih, Vi. Ya. Aku bukan yang ayat ke-7 nih, Vi. Surat ke-7, ayatnya 17. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Oh. Ya. Jadi ujung ayat itu adalah engkau, ya Allah gitu ya, tidak akan mendapati manusia itu bersyukur. Jadi logikanya gini nih, Vi. Iblis itu kan diusir dari surga karena sombong. Ya. Jadi terdakwa, kasusnya dia itu karena kesombongan. Kalau dia diusir dari surga karena kesombongan, pasti kan dia dendam tuh. Oke, gua akan buktiin tuh manusia, Adam dan keturunannya sombong. Logiknya kan gitu kan? Kan ada dendam dia. Nah, tapi yang menarik adalah di ayat itu, aku akan buktikan, engkau akan lihat manusia itu tidak bersyukur. Apa hubungannya sombong sama nggak bersyukur tuh? Jadi, kalau orang sombong, pasti itu nggak akan bersyukur. Betul. Ya kan? Benar. Ketika orang bersyukur, harusnya dia nggak sombong. Benar. Ya. Dan itu kan definisi yang ada di dalam Al-Quran kalau kita mempelajarinya ya. Nah, jadi goalnya iblis itu adalah membuat diri kita itu nggak bersyukur. Dan sombong. Ya. Nah, nanti kita lihat hubungannya dengan kesombongan. Nah, di bagian awal itu, aku akan mendatangi mereka, manusia, dari depan kan? Dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Berarti dari mana-mana kan? Nah, sekarang kita bedah satu-satu nih, Vi. Kalau dari depan tuh apa sih maksudnya? Nah, depan itu kan sesuatu yang kita bisa lihat kan? Ya, sesuatu yang kita bisa lihat dan yang kita bisa raih. Nah, kadangkala gitu loh, ketika kita melihat ke depan, goalnya sebenarnya apa? Kalau Raffi sekarang umur 35 gitu loh. Kalau dulu ketika muda kan nggak mikirin sampai tua. Nggak mikirin sampai, ya pasti nanti kita akan mati. Udah pasti. Udah pasti akan mati. Nah, kadang kita ditutup tuh. Jadi kalau kita jalan di, jalan tol, kemudian tiba-tiba ada truk besar, itu kan menghalangi pandangan kita ke depan. Kita tahu bahwa pandangan ke depan kita adalah, kita akan menghadapi kematian. Akan menghadap Allah tuh. Ya, betul. Nah, ini akan ditutup dengan apa? Yang tadi, bisa dengan harta dengan apapun, dengan perempuan, dengan karir, kesuksesan. Sehingga apa? Kita menetapkan, oh ini goal gue nih. Contohnya misalnya, kalau fansnya Raffi nih ngelihat Raffi, gue pengen kayak Bos Q, Raffi, kayak Sultan Raffi. Jadi inspirasi dan itu dijadikan goal. Iya. Nah sekarang pertanyaan, apakah itu goal utama atau secondary goal? Goal utamanya kan akan menghadap nih. Iya, berarti kan kita akan melakukan kebaikan. Benar nggak? Kalau kita ngelihat jauh ke depan, berarti kan kita akan melihat kebaikan. Jadi
Kalau kita kaya, maka kekayaan itu akan kita gunakan untuk kebaikan. Jadi goal utamanya sebenarnya adalah, bersyukurnya adalah potensi yang ada pada diri kita, potensi yang ada diri Raffi gitu, akan digunakan untuk melakukan kebaikan. Tadi Raffi cerita, kalau gue punya harta, daripada gue habisin ke jalan yang nggak benar, mending gue habiskan untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi istilahnya borosnya itu direm, diganti kepada sesuatu yang memberikan manfaat buat orang lain. Kan gitu ya. Jadi kadang-kadang kita itu terhalangi oleh yang ada di hadapan kita. Contohnya misalnya gini, kadang-kadang dalam kehidupan kita kan kita kelihatan religius tuh, Vi. Wah, alhamdulillah ya, Mas, gue dapat rezeki yang seperti ini nih. Gue baru dapat proyek ini, gue menghasilkan duit yang sebesar ini misalnya. Kemudian anak kita pintar nih, alhamdulillah ya. Nah, kelihatan religius kan? Benar nggak? Kelihatan religius. Tapi kadang-kadang gini, ada lanjutannya tuh, Vi. Alhamdulillah ya, kita dapat rezeki yang bagus karena gue kerjanya memang luar biasa. Nah, di situ ada kesombongan nggak? Yang dipuji sebenarnya siapa? Diri sendiri. Diri sendiri. Harusnya kan alhamdulillah itu segala puji dan terima kasih untuk Allah. Tapi sekarang yang dipuji siapa? Diri sendiri. Diri sendiri. Nah, tanpa sadar gitu loh, kesombongan dibalut dengan hal yang religius. Benar nggak? Nah, pernah nggak, Vi? Gimana pertanyaan gini, gimana supaya kita itu gitu loh tidak sombong ketika kita sudah meraih segalanya? Ya harus ingat Allah sih. Itu tapi ya kalau aku seiring berjalan, ya mungkin karena aku mudanya, karena gini, waktu itu kan aku tinggalnya sendiri nih di sini, jauh dari orang tua, jadi nggak ada yang ngingetin juga. Sebenarnya kita nih, kayak gue punya teman Irwansyah nih, sekarang dia tinggal sekarang dia bener-bener, untungnya gue punya temen tuh kayak Baim, kayak Irwan, sering berjalannya waktu, dulu kita hancur-hancur bareng. Saat sekarang mereka pun selalu ngomong gitu. Ya udah, gue mau coba jadi sahabat lu untuk ke surga. Kayak Irwansyah, wah, gue nih paling ketinggalan sebenarnya. Irwansyah dulu, dia udah Baim, baru gue gitu. Tapi memang harus ada yang mengingatkan sih. Kalau nggak ada yang mengingatkan sih, apapun caranya diingatkan tuh harus ada. Entah itu coba, entah itu. Kan kadang kita terperosok dulu baru gitu loh. Gitu. Tapi memang harus ada yang mengingatkan sih masalah. Ya. Jadi fungsi teman ya? Fungsi teman itu penting banget. Jadi memang kesombongan itu kan kadang-kadang gini. Gue kalau belajarnya gini, Vi. Kalau tesnya gini, kalau misalnya kita baru bersedekah, biasanya kalau kita kecil dulu kan, ya udah yang penting ikhlas. Ya kalau kita masuk ke kencelengan 100 perak ya lama-lama kan udah pasti ikhlas ya. Ya nggak? Terus tiba-tiba diganti, Vi. Mau kita ambil di dompet yang paling gede. Ketika masukin pertama kali, ada kebanggaan kan pasti. Gue tuh 100.000 misalnya. Gue tuh 500.000. Jadi ada kesombongan di awalnya. Sombong lagi. Tapi sebenarnya kan namanya ikhlas itu kan berproses ya. Kalau melakukan terus itu selama setahun, kira-kira setahun depan dia masukin 500.000, sombong nggak? Pasti enggak kan? Jadi rupanya untuk menuju ikhlas itu berproses. Jadi nggak apa-apa gitu loh, kita melakukan kesalahan ya, kita berproses. Setiap orang kan memiliki jalan ya. Yang paling penting kan tadi Raffi bilang, dulu bandelnya barengan. Iya, benar. Nah sekarang mereka memberikan nasihat kan, nasihat kepada kita supaya kita juga menjadi lebih baik, dan mereka mengatakan mau menjadi teman menuju ke surga. Dari semenjak kemarin aku sempat merenungi banyak gitu. Mungkin suaraku serak juga. Aku berpikir tuh, aku kan nyari uangnya di sini. Itu sebagai host. Ngomong sana sini, wah seenaknya. Mungkin ya banyak kata-kataku yang kurang berkenan. Banyak kata-kataku juga yang pastinya menyakiti tanpa disengaja ataupun ada yang sengaja. Ada juga kata-kataku yang mungkin kurang membawa kebaikan, ataupun ya lebih banyak dari kata-kata kan. Aku disuruh dengan aku sakit, ya aku disuruh introspeksi diri.